Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Mursalat, dan kita masuk pada ayat ke-20 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadir wailu yawma idzin lil mukadzibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqukum mim ma'in mahin, bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang sangat hina, maksudnya air mani. Faja'alnahu fi qararin makin, kemudian kami letakkan air mani itu di dalam tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Ila qadari ma'lum, sampai batas waktu yang ditentukan. Faqadarna, atau bisa juga dibaca faqaddarna fa ni'mal qadir, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan bentuknya. Celaka pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang tanda-tanda kuasanya. Salah satunya adalah penciptaan manusia di rahim seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nakhluqukum mim ma'in mahin, bukankah kami yang menciptakan dirimu dari air yang hina, maksudnya air sperma. Kalimat alam nakhluqukum, bukankah kami yang menciptakan, artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, dan dialah pencipta kita. Kemudian Allah mengatakan mimma imahin, dari air yang sangat hina, maksudnya air sperma ataupun mani. Dari sinilah cikal bakal penciptaan manusia. Kita tahu bahwa tidak semua manusia itu diciptakan dari air mani, seperti yang terjadi kepada Adam alaihi salatu wassalam. Adam tidak diciptakan dari air sperma, tapi Adam alaihi salam diciptakan dari berbagai macam bentuk tanah dan warnanya, kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam, maka jadilah manusia. Artinya Adam diciptakan dengan kun fayakun. Dia tidak melalui proses, karena dia tidak masuk ke dalam rahim. Begitu juga Hawa. Hawa juga tidak mengalami proses dalam rahim, karena Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung Adam.
maka diciptakanlah Hawa sebagai pasangan Adam. Dari sini kita juga mengetahui Hawa itu tidak diciptakan melalui proses kun fayakun. Baru setelah itu, selain Adam dan Hawa, maka semua manusia berproses dalam rahim seorang ibu, termasuk padanya Isa bin Maryam. Isa itu dia dimuliakan ruhnya. Ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir, jadi saat Allah Subhanahu wa taala mengusap pundak Adam, kemudian keluar ruh yang akan menjadi keturunannya, maka ada satu ruh yang dipisahkan dari semua ruh itu. Itulah ruhnya Isa bin Maryam. Makanya Isa bin Maryam ini ketika kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghantarkan ruh itu bukan malaikat pengirim ruh, karena dia memiliki kemuliaan, makanya yang mengirim ruh itu adalah Jibril. Jadi Jibril ini padahal tugasnya menurunkan wahyu, tapi ada tugas juga bagi Jibril itu mengantarkan ruh-ruhnya orang mulia. Salah satunya ruhnya Isa bin Maryam, sampai dia kemudian menyamar sebagai laki-laki tampan. Kemudian Maryam pun ketakutan, padahal laki-laki itu tampan dan Maryam belum pernah melihat orang setampan itu. Tapi Maryam adalah wanita suci dan menjaga kehormatannya, makanya mengatakan kepada Jibril dalam bentuk laki-laki tampan itu, menyingkirlah engkau jika engkau termasuk orang yang bertakwa, in kunta taqiyya. Kemudian Isa dimasukkan ke dalam pesaknya Maryam, kemudian dari pesak itulah Allah masukkan ke dalam rahimnya. Sebagian para ulama macam-macam tentang pendapat Isa dalam rahim itu, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, proses Isa itu di dalam rahim ibunya Maryam itu sama dengan proses-proses kita dalam janin. Jadi tidak ada bedanya. Kalau dia memang terlahir dari rahim, berarti prosesnya sama dengan yang lainnya. Sebagaimana hadis Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu atau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang ma'ruf tentang cerita asal penciptaan manusia, di mana asal penciptaan manusia itu pertama terbuat daripada segumpal sperma. Nah, segumpal sperma ini baru akan berubah menjadi segumpal darah setelah 40 hari lewat. Kemudian setelah 40 hari lewat, dari segumpal sperma menjadi segumpal darah, baru setelah 40 berikutnya lewat, berubah menjadi segumpal daging. Dan apabila sudah menjadi segumpal daging, maka Allah bentuk secepat mungkin. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di usia lewat 3 bulan, maka biasanya perkembangan bayi itu semakin mengembang, sempurna menjadi manusia, karena di usia itu, maksudnya di usia 40 yang ketiga, atau kalau dimudahkan ya sekitar usia 4 bulan, maka ditiupkan ruh di situ. Walaupun terjadi silang pendapat di antara ulama kapan ruh itu ditiupkan ke janin ibu. Ada yang mengatakan di usia 40 tahun, karena biasanya ibu kalau cek di usia 1 bulan atau mungkin 40 hari pertama gitu ya, kemudian di USG biasanya kan gerak-gerak, ada gerak-geraknya, nggak mati. Lah, apakah gerak-gerak di usia 40 tahun 40 hari pertama ini maknanya si janin itu walaupun belum sempurna bentuknya sudah hidup? Karena kan umumnya di usia 40 hari udah gerak-gerak tuh masalahnya, kalau kita lihat dengan alat itu.
Ataukah hanya itu gerakan-gerakan bukan karena ditiupkan ruh, gerakan lain? Tapi ditiupkan ruh itu di usia ketika dia 4 bulan atau 3 kali 40. Nah ini terjadi silang pendapat. Tetapi zahir hadis bahwa ditiupkan ruh itu di usia 4 bulan. Itulah kemudian ditiupkan ruh, sekalian kemudian mencatat seluruh takdirnya, takdir baiknya, takdir buruknya, itu semua dicatat saat itu oleh malaikat pencatat. Baru setelah kemudian bayi itu sudah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai ke 9 bulan, barulah kemudian umumnya 9 bulan itu sudah melahirkan. Walaupun ada yang lewat daripada 9 bulan, seperti saya contohkan 2 ulama, Abu Hanifah dan juga Dhahak. Dhahak itu di perut ibunya sampai 2 tahun. Jadi bayangkan coba, Al-Imam Dhahak itu di perut ibunya atau di rahim ibunya itu selama 2 tahun. Dan selama itu juga di dalam janin itu Dhahak sudah mengeluarkan gigi, sudah bergigi dalam kandungan. Jadi ketika lahir saja dia sudah bisa tertawa, makanya disebut Dhahak namanya. Dhahak itu artinya orang yang tertawa. Jadi Imam Dhahak itu diambil dari Dhahak, tertawa, karena ketika brojol ketawa dia nampak giginya. Jadi ada yang usianya 2 tahun baru melahirkan, atau seperti Abu Hanifah juga sama, 2 tahun melahirkan kemudian sudah tampak giginya. Tapi kan ini jarang-jarang kan, Bu? Ya, ini 1-2 lah kejadian itu. Kalau sampai 20 tahun di rahim brojol langsung kawin lah itu. Maksudnya ini kan sampai 2 tahun paling lama. Umumnya kan orang melahirkan biasanya di usia 9 bulan atau di bawah itu, prematur ya. Tapi yang ingin saya katakan dari kalimat alam nakhluqkum mimma immahin, bukankah kami telah ciptakan kalian dari air yang sangat hina? Sebenarnya asal penciptaan manusia, siapapun, saya, ibu, pejabat, presiden, orang kaya, itu semua sama, terlahir dari air yang hina. Jadi tidak ada maziyah, tidak ada keutamaan secara fisik. Jadi secara fisik manusia itu siapapun, baik yang berkulit hitam, berkulit putih, baik si kaya, baik si miskin, baik pejabat ataupun rakyat, baik orang kaya atau orang miskin, itu semua sama, karena tercipta dari air yang dihinakan. Itu air sperma. Makanya tidak perlu disombongkan dan tidak layak untuk sombong. Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Malik ibn Dinar ini sedang duduk, tiba-tiba Amir Basrah itu gubernur kota Basrah, sekaligus dia pemimpin perang, lewat dengan cara membusungkan dadanya di hadapan Malik ibn Dinar. Jadi Malik ibn Dinar itu berusaha nasihati, wahai Tuan, janganlah berjalan seperti itu, karena jalan seperti itu tuh jalannya penduduk neraka. Karena dia berjalan membusungkan dada dengan kesombongannya. Kemudian tiba-tiba dia marah nih gubernur Basrah ini dan mengatakan, "Ata'rifuni?" Berani-beraninya kau menegur aku, kau tidak kenal siapa aku. Jadi dengan sombongnya dia mengatakan, kamu tidak kenal siapa aku ya. Karena semua orang kenal dia gubernur Basrah dan dia juga panglima perang. Makanya dia mengatakan kepada Malik ibn Dinar, "Ata'rifuni?" Kamu tidak kenal siapa aku. Maka kata Imam Malik ibn Dinar, "Bal a'rifuka haqqal ma'rifah." Bahkan aku kenal dirimu sebelum dirimu sendiri, katanya. Kemudian kata sang gubernur, "Bagaimana kau bisa mengatakan seperti itu?" Kemudian Malik ibn Dinar, "Ya, karena engkau adalah manusia. Kamu ingin kenal siapa kamu?" katanya. Saya jelaskan siapa kamu. Kamu adalah manusia yang keluar dari 2 lubang najis. 2 lubang najis maksudnya kubul kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan.
kamu ini keluar dari 2 lubang najis, dan dalam perutmu sekarang itu penuh dengan najis, dan kalau seandainya engkau mati jadi bangkai dan tidak ada yang mengurusnya, maka semua akan lari dari najis. Artinya Malik ibn Dinar ingin mengatakan, tidak perlulah disombong-sombongkan hidup ini. Mentang-mentang kau gubernur, mentang-mentang engkau ini pejabat, toh saya dan kamu itu sama saja, lahir dari 2 lubang najis, di perut kita juga banyak najis, dan kalau kita jadi bangkai tidak ada yang berani mendekat kita karena baunya. Jadi apa yang disombongkan di hadapan Allah? Jadi secara fisik saya, ibu siapapun loh, tidak ada kelebihannya, karena sama-sama dikeluarkan mimma imahin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan fi qararin makin, di tempat rahim yang kokoh, di tempat rahim yang kokoh. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu maksudnya kami letakkan di tempat yang kokoh di situ, bahwa rahim seorang ibu itu memang tempat yang kokoh untuk pertumbuhan bayi. Tempat yang kokoh untuk pertumbuhan bayi. Lah salah satunya adalah memutus darah haid ketika hamil menjadi makanan si janin. Makanya orang yang hamil kan nggak pernah haid kan, karena haidnya dirubah jadi makanan si janin di perut ibu. Nah di sini Allah mengatakan faja'alnahu fi qararin makin. Di sini ada keajaiban. Coba bayangkan Bu, itu bayi itu kan macam-macam beratnya. Ada yang beberapa kilo gitu kan bayi itu dalam perut ibu itu. Bahkan terkadang ada 2, ada 3 pula. Tapi saya pernah mendengar ada juga yang kembar 5 kayak anak kucing. Mana tuh taruhnya kan? Oke lah, 2 ataupun 3 lah kembar kan. Ini kan keajaiban Bu, karena kan ketika rahim seorang wanita itu dipenuhi dengan bayi tadi, otomatis kan mengembang. Tetapi setelah bayi itu keluar, subhanallah, Allah kembalikan rahim itu kepada asalnya. Ini kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah? Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan ia di dalam tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Sampai kapan? Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Faqaddarna atau faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan bayi dalam rahim itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun yauma idzil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini diletakkan dalam surah Al-Mursalat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kuasa Dia. Masih ada juga yang mendustakan Allah atau ayat-ayatnya, padahal sudah jelas demikian luar biasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan kita. Makanya dalam hadis yang tadi saya baca di awal itu, 40 hari segumpal sperma, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya sudah segumpal daging dan tulang, kemudian ditiupkan ruh, artinya sudah jadi manusia. Bahwa ini nikmat kalau seandainya kita yang keluar dari rahim seorang ibu kita itu kan nikmat besar. Karena kan kita tahu bahwa apa istilahnya itu, kalau sperma laki-laki itu kan bisa membuahi bukan hanya ribuan, kan jutaan tuh, tapi yang jadi kan 1. Coba kalau seandainya semuanya jadi, muat nggak tuh rahimnya yang jutaan itu? Kan nggak muat. Dan setelah kemudian yang jadi ini nempel di rahim kemudian menguat, lah yang jutaan ini jadi makanannya kan, jadi nutrisinya malah.
Tetapi di sini nikmat Allah yang luar biasa kepada kita bahwa ibu ini rupanya keluar dari rahim ibunya ibu gitu ya. Itu makhluk pilihan Allah dari sekian juta tuh, ibu pula yang kepilih. Coba kalau seandainya masing-masing seorang ibu yang dibuahi oleh ayah bapaknya, kemudian jutaan itu hidup semua, mungkin gak muat kota Batam nih, harus nimbun lagi tuh laut itu, dipelebarkan kan. Bahkan mungkin Kepri pun tak muat lah kalau setiap ibu melahirkan sebanyak itu. Tetapi kan Allah tidak takdirkan jadi semua, hanya satu saja yang jadi, itulah ibu yang jadi. Ini kan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memilih kita, tidak saudara kita yang dalam rahim itu ya. Lah di sini Allah subhanahu wa ta'ala lah yang jadi itu, yang akan jadi manusia itulah Allah katakan faja'alnahu fi qararim makin, kemudian kami letakkan ia di tempat yang sangat kokoh sekali, maksudnya rahim seorang ibu, ila qadari ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Ya tadi paling lama mungkin 9 bulan atau kurang dari 9 bulan, kalaupun ada yang lebih sampai 2 tahun itu jarang-jarang, seperti kisah Abu Hanifah ataupun kisah Imam Duhaq tadi kan, sampai 2 tahun, sehingga keluar sudah bergigi, sudah senyum pula dia, sudah langsung lucu bu, nggak perlu lagi merawat dari bayi kecil kayak susah kan, ini udah enak, ada senyum-senyum ya, udah bisa diajak bicara tuh keluar aja. Dan ini semuanya kata Allah faqaddarna fa ni'mal qadirun, lalu kami tentukan bentuknya. Bentuk manusia ini adalah sebaik-baik bentuk yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada semua makhluknya. Manusialah sebaik-baik bentuk. Dan ini disyaratkan di dalam surah yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dari semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, manusialah bentuknya yang paling baik itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang mereka tidak bersyukur. Banyak yang tidak bersyukur kan. Allah sudah cantik-cantikanlah itu, macam mana Allah bentuk dalam rahim itu. Ketika sudah brojol, mulailah pakai tato. Sudah cantik-cantik ditato. Kemudian saya lihat anak-anak pang itu di sininya sampai dilubangi. Nanti ditaruh tutup botol aqua di sini. Subhanallah. Dia kira ganteng, yang ada serem. Allah sudah cantik-cantik buat dia. Fi ahsani taqwim, dia robah pula ciptaan Allah. Makin gak cantik kan? Sampai ditato itu sampai ke matanya. Auzubillah. Contoh gini saja bu, kalau saya ini mengeluarkan produk sepeda motor, tentu kan ketika saya ini mengeluarkan produk kan sudah ahlinya didatangkan kan. Para profesor-profesor itu sudah didatangkan itu tentang bodinya, keselamatannya apa. Ke tangan anak-anak ibu dipereteli semuanya. Bempernya hilang, ininya hilang. Itu disangka gaya, padahal kita orang tua itu malah takut gitu ya. Nggak ada apa namanya dihilangkan spionnya, malah susah nanti tahu ketabrak. Itu kalau pabriknya tahu geleng-geleng kepala tuh. Mak, saya yang buat jadi kayak gini kan gitu ya. Nah, ini kan makhluk saja bisa terjadi seperti itu, apalagi sang Khalik. Makanya kenapa Allah melaknat orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah baik-baik Allah ciptakan, dirubah pula dia. Na'udzubillah. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa tidak ada makhluk yang ciptaannya paling baik melebihi manusia. Makanya dulu kan pernah saya ceritakan tentang kisah Khalifah Ja'far al-Mansur. Khalifah Ja'far al-Mansur. Jadi ada 2 orang sejoli yang sudah menikah dan baru saja menikah. Ya namanya orang baru menikah kan pasti masih mesra-mesranya lah. Jadi malam-malam ketika purnama, 2 orang yang baru menikah ini
ke padang pasir, kemudian baring-baring di padang pasir sambil melihat keindahan purnama. Lah karena si suaminya ini suka menyair, Bu, jago menyair, jadi dia pun melantunkan sebuah syair, maksudnya untuk menggoda istrinya yang cantik. Entah kepeleset lidah ketika membuat syair itu, sambil menunjuk ke bulan dia mengatakan, illam takun kal qamari wa anti talik, katanya. Kalau engkau wajahmu tidak seindah bulan, kalau wajahmu tidak seindah bulan, maka jatuhlah talakku kepadamu. Sebenarnya dia bercanda, ya, tapi kan namanya orang bersyair ya, mungkin karena seperti saya banyak ngomong begini kan, lama kadang-kadang ada subkulisan, ada salah ucapan kan itu. Lah tukang syair begitu, saking keenakannya bersyair atau berpantun lah bahasa kitanya, sampai mengucapkan kalimat itu kepada istrinya. Bukan benci sama istrinya, tidak. Namanya orang baru menikah dan istrinya cantik gitu. Dia ingin memuji istrinya dengan bulan itu, cuma salah ngomong. Dia mengatakan, kalau wajahmu tidak seindah bulan, maka jatuhlah talakku kepadamu, katanya. Jadi ketika dia sadar, kan ucapan talak itu kan main-main atau sungguh-sungguh kan sama saja juga jatuh masalahnya. Ibu mau main-main, suami ibu main-main gitu ya, tetap jatuh, apalagi sungguh-sungguh. Jadi dua orang ini melaporkan kepada khalifah, ya khalifah, aku sudah mengatakan kepada istriku, jika wajahmu tidak seperti bulan, maka jatuhlah talak kepadamu. Apakah ini jatuh talak yang seperti ini? Maka khalifah bingung. Dikumpulkan semua ulama dari semua madhab, madhab syafi'inya ada, madhab hambalinya ada, madhab malikinya ada, madhab hanafinya ada. Dikumpulkan satu ruangan, kemudian ditanya soalan ini, bagaimana pendapat kalian, jatuh talak atau tidak, tentang kasusnya anak muda ini yang mengatakan kepada istrinya di malam hari ketika melihat purnama, illam takun kal qamari fa anti talik, kalau wajahmu tidak seindah bulan maka jatuhlah talak. Sepakat semua ulama jatuh talaknya, kecuali satu anak muda dari madhab Hanafi. Jadi Syafi'i, Hambali, Maliki itu sepakat jatuh talaknya, karena sore jelas kalimatnya, ya. Kata anak muda itu, kalau saya tidak setuju. Kata sang khalifah, engkau menyelisih banyak orang, gak apa-apa, aku tidak setuju dengan pendapat mereka, bagiku tidak jatuh talak, katanya. Jadi sang khalifah mengatakan, bagaimana engkau bisa menyelisih orang banyak dan mengatakan tidak jatuh talaknya? Ya, karena kalau kita bandingkan wajah dia dengan wajah matahari, itu masih jauh cantik manusia dibandingkan matahari, dibandingkan bulan. Jadi kalau seandainya kita ini makhluk manusia dibandingkan dengan bulan, masih indah manusia ciptaannya itu. Karena Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Makanya tidak ada yang lebih bentuk dibandingkan bentuk manusia. Maka sang raja mengatakan, sodaqta, engkau benar, aku setuju dengan pendapatmu, tidak jatuh talak, kan itu. Ini pendapat Imam Malik ya, pendapat Abu Hanifah atau muridnya Abu Hanifah yang mengatakan kasus seperti itu tidak menjatuhkan talak. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dikatakan jatuh talaknya. Faqaddarna fa ni'mal qadirun, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan bentuk ataupun takdir manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian terakhir Allah tutup, wailun yauma idzil mukadzibin, celaka pada hari itu bagaimana mereka bisa mendustakan kebenaran. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Celaka kalian. Di sini renungan sudah jelas ya. Ketika Allah menyebutkan tentang masalah penciptaan manusia sudah jelas. Lalu apa lagi yang kau akan dustakan dari perkara jelas ini? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyinggung seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam naj'alil arda kifatan, bukankah kami jadikan bumi itu tempat berkumpul, ahya'an wa amwata, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.
Artinya orang kalau belum dikiamatkan berarti masih dunia, walaupun sudah meninggal dan hidup di alam kubur gitu maksudnya. Kecuali kalau sudah dikiamatkan beda, ya sudah alam akhirat, sudah alam lain ceritanya. Tapi kalau sebelum kiamat, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah kami jadikan bumi ini tempat berkumpul bagi yang masih hidup ataupun yang mati. Di atas orang hidup, di bawah orang mati. Lah bumi ini tempat berkumpul mereka. Sampai kemudian buminya dihancurkan dan Allah ganti dengan bumi yang baru. Kemudian atau tetap bumi ini cuma diganti bentuknya. Sebagian para ulama mengatakan kalimat kifata. Ada yang mengatakan bahwa kifata itu artinya menjepit. Jadi kalau seandainya bumi itu menjepit bagi orang-orang yang hidup ataupun mati, ada sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa orang-orang yang mati dan masuk ke liang lahat itu akan dijepit dengan tanah kuburan. Jadi tanahnya akan menyempit sampai kemudian rata dengan tanah. Ya ini perkara gaib. Kalau ditaruh CCTV ya nggak akan bergerak tanah itu. Maksudnya kan perkara gaib seperti itu. Dan hanya dirasakan oleh si mayat saja. Tapi kata para ulama bahwa semua orang tidak mungkin lepas daripada dhabtatul qabri. Himpitan kuburan itu nggak ada yang lepas. Siapapun, baik dia orang jahat ataupun orang baik, baik dia orang kafir atau orang yang beriman, himpitan kubur itu tidak mungkin lepas kepada siapapun. Beda dengan azab kubur atau nikmat kubur atau fitnah kubur gitu ya. Tapi himpitan ini semua kena. Bahkan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu itu kan tokoh dari tokoh-tokoh Ansor yang paling terpengaruh ya di zaman itu. Dia terbunuh di perang Uhud. Terbunuh di perang Uhud. Kemudian ketika dikuburkan, apa kata Rasul, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan ini, orang inilah orangnya. Maksudnya ditunjukkan kepada pemimpin Aus tadi, Sa'ad ibn Mu'adz. Tapi Sa'ad pun tidak selamat kata Rasul. Artinya semua terkena himpitan. Itu maksudnya kalau kifatan ini untuk orang-orang mati. Tapi kalau yang dimaksud kifatan di sini untuk orang-orang yang hidup, artinya Allah mudahkan semuanya. Yang jauh, yang dekat, yang jauh serasa dekat, yang dekat makin dekat lagi. Itu makna kifatan ketika ditafsirkan bagi orang-orang yang hidup, dan juga maknanya juga diberikan kesenangan, ketenangan selama hidup di dunia. Tapi kedua-duanya, baik kita yang masih hidup ataupun yang dikubur, itu masih di dunia, belum berpindah ke alam akhir. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kayaknya mata saya tidak bisa bersahabat dengan antuk kayaknya. Tapi kita buka tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama Ustaz, setiap orang tua itu kan mempunyai anak, kecuali hanya orang-orang yang tertentu yang Allah belum berikan rezeki buatnya. Dan ketika anak itu membacakan doa Rabbiyafir diwali dari Allah juga kalau Indonesia itu kan doanya sampai kepada kedua orang tuanya ya Ustaz. Terus doa apa yang terbaik buat nenek-nenek kita Ustaz? Kalau nenek kita masih kita sebutkan. Terus buat unyang atau buyut kita lagi, itu kan sudah nggak ada lagi yang mendoakan. Apa doa dari kita seperti anak mendoakan ibu? Apakah sampai ke buyut ke unyang kita yang sudah mendahului kita itu Ustaz? Atau adakah doa tertentu untuk nenek-nenek kita yang dahulu?
Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu ada 3 poin. Baik yang mati orang tua kita, anak kita, pasangan kita, nenek buyut kita, jangan tinggalkan 3 poin. Pertama, mintakan ampun akan dosa-dosanya. Yang kedua, mantapkan ia dalam jawabannya. Boleh jadi mungkin 10 tahun yang silam dia dikubur, sampai hari ini masih ditanya malaikat terus. Setiap tidak bisa menjawab, diletakkan gada di kepalanya, kemudian bisa hancur, karena kalau gada itu diletakkan di gunung Uhud kata Rasul, maka gunung Uhud itu hancur. Macam mana di kepala kita? Lebih hancur lagi. Seperti itu siksanya. Jadi yang kedua, minta kepada Allah akan ketetapan jawaban. Ya. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, rahmatnya. 3 poin ini jangan tinggalkan ya, untuk mendoakan kepada orang yang meninggal. Pertama, doakan ampunan dengan doa yang warid atau yang tidak warid. Seperti yang warid umpamanya dari Al-Qur'an, ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu kan jelas tuh. Ada dalam Qur'annya kan. Ada yang tidak warid, ya kita karang-karang sendiri lah kan itu, dengan bahasa kita, ya Allah. Nggak ada masalah, Allah maha tahu dengan doa-doa kita. Jadi pertanyaan bagaimana dengan nenek buyut kita, ya kita doakan secara umum. Doakan secara, tidak perlu disebutkan satu persatu. Doa aja secara umum. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa nenek moyang kami, dan begitu seterusnya. Tetapi dengan catatan yang muslim. Kalau non muslim tidak bisa, tidak boleh didoakan. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, pada pembahasan terakhir, Ustaz tadi sampaikan bahwa setiap orang yang meninggal merasakan himpitan kubur, kecuali saat. Namun saat juga kata Rasulullah dia mengalami. Terus himpitan di sini yang bagaimana ya Ustaz? Kan ada satu hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu menjaga salah satunya kesuciannya dari air kencingnya, dia terbebas dari azab kubur. Itu tidak sama ya Ustaz? Beda. Azab kubur dengan himpitan itu beda. Himpitan itu peristiwa pertama dalam kubur. Baru setelah itu fitnah kubur. Baru setelah itu azab kubur. Baru setelah itu nikmat kubur. Jadi himpitan itu yang pertama. Tapi sering saya katakan himpitan ini tidak memadaratkan bagi orang-orang yang beriman, walaupun dihimpit, tapi akan sangat menyakitkan bagi orang-orang kafir. Ya. Kemudian ulama mengistilahkan bumi ini bagikan orang tua, bagikan seorang ibu. Karena ibu kita juga, orang tua kita terbuat dari tanah, seolah-olah tanah itu bimanzilatil sekedudukan dengan seorang ibu. Jadi apabila kemudian seseorang itu meninggal dunia, maka seolah-olah bayi yang meninggal kemudian dipeluk oleh ibunya erat-erat. Itulah himpitan bagi orang yang beriman. Yang gak ada masalah, ibu walaupun ambil bayi dihimpit pun kan nggak mungkin sampai menyiksa bayi kan. Berarti dia tidak merasakan sakit. Nggak akan merasakan sakit. Kalau orang yang beriman, seperti seorang ibu merangkul anaknya. Tetapi kalau orang kafir yang dihimpit, maka dia akan menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu ceritanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu dia mana dulu Ustaz? Kan dalam dalilnya dikatakan ketika si mayit itu mayit orang soleh atau soleha, malaikat langsung mendatanginya dan mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, yang dia mencium bau harum dan sebagainya. Itu mana dulu dia merasakan yang demikian, apa yang akan dibuat? Bentar ya. Maksudnya dari segi siksa. Iya kan, ketika mayat itu baik, perutnya kan diangkat, terus dia diberikan sedangkan dalam kubur, bahkan ada datang malaikat mengatakan
dia menanyakan, siapa engkau? Kenapa engkau baunya harum? Kenapa engkau begini dan begini? Dikatakan sesungguhnya aku dan amalan baikmu. Iya. Maksud anak, mana duluan yang merasakan kita? Apa yang pertanyaan itu duluan? Himpitan dulu. Kalau melihat keterangan ulama, memang kan ya tidak ada sih satupun hadis yang mengurut peristiwa kuburan secara detail, nggak ada. Cuman kan ketika membahas banyaknya hadis-hadis yang cerita himpitan, yang cerita fitnah, yang cerita ini, maka ulama berusaha untuk menggabungkan, kemudian menarik benang merah dengan sistematis nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Dan mereka memasukkan himpitan kubur itu di nomor urut pertama, setelah kemudian dia mendengar suara terompah yang meninggalkannya. Kalau sudah meninggalkan jauh yang mengantarnya, disitulah mengubur akan menyempit, sampai kalau terjadi kepada orang kafir itu akan memutuskan semua tulang belulang dan persendian. Lah ketika dalam kondisi masih sakit seperti itu ditanyai siapa Rabbmu, dia kaget lah. Ya, dia aja belum sembuh dari sakit, tiba-tiba didatangi malaikat Munkar dan Nakir, ditanya Rabbmu, siapa Rabbmu? Ya dia jawabnya kaget, haha saya tidak tahu. Ketika nggak tahu itulah maka malaikat pembawa gada itu datang kemudian memukul-mukulkan sampai entah sampai kapan, karena tidak disebutkan sampai kapan. Yang jelas bahwa urutan kubur itu dimulai dari himpitan, kemudian soal malaikat atau dikenal dengan fitnah kubur, kemudian baru kalau dari fitnah kubur ini bisa mengarah ke azab, bisa mengarah ke nikmatnya. Kalau baik berarti mengarah ke nikmat kubur, kalau jelek berarti mengarah ke azab kubur. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.